Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Muhammad Nur Hasansyah atau biasa dipanggil Anca. Dan pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana mengenai rencana bisnis. Nah, rencana bisnis ini merupakan salah satu bagian dari mata kuliah kewirausahaan yang saya ampu di Fakultas Ilmu Kesehatan UPN Veteran Jakarta. Teman-teman, kita perlu ketahui bahwa salah satu kunci sukses ya dalam memulai usaha adanya kemampuan yang menuangkan ide-ide atau gagasan cemerlang yang kreatif dan inovatif serta mempunyai nilai ekonomi atau komersial yang tinggi ke dalam bagaimana kita menerjemahkan itu ke dalam sebuah bisnis plan. Nah, seperti apa penjelasan bisnis plan ini? Mari kita simak videonya. Ya, adapun tujuan pembelajaran dari video kali ini atau presentasi kali ini yang pertama adalah mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan konsep rencana bisnis, kemudian mahasiswa mampu menjelaskan pengkajian dari tujuan rencana bisnis itu sendiri, kemudian mahasiswa mampu menjelaskan bagaimana cara menyusun rencana bisnis. Oleh karena itu, outline pada presentasi saya hari ini, video kali ini adalah diawali oleh pendahuluan, kemudian bagaimana konsep dari rencana bisnis itu sendiri, kemudian tujuan, dan juga menyusun rencana serta struktur dari rencana bisnis itu sendiri. Baik, langsung saja kita simak. Pendahuluan. Jadi kita ketahui apapun jenis usaha yang akan kita jalankan itu memerlukan sebuah perencanaan, ya. Apa sih sebenarnya itu perencanaan? Ya, perencanaan kita punya banyak definisi ya. Perencanaan bisa kita buat perencanaan by time ya, berdasarkan waktunya, rencana jangka panjang, jangka pendek ataupun jangka menengah. Ya, ada juga yang kadang menyusun jangka menengah. Dan apapun jenis usaha yang kita jalankan ini, kita perlu menuangkan ide-ide tersebut dalam sebuah perencanaan yang tertulis sehingga mudah dikomunikasikan oleh pihak-pihak lain itu lebih mudah gitu, lebih tersampaikan pesannya. Nah, dalam bisnis pun juga selalu ada perencanaan atau kita sebut bisnis plan atau rencana bisnis. Ya, seperti apa itu rencana bisnis nanti kita jelaskan. Namun pada prinsipnya dalam sebuah rencana ya kita membuat batas waktu yang jelas sehingga kita mudah mengukur tujuan dari rencana itu. Nah, biasanya dalam perencanaan bisnis ya, ada yang membuat rencana, ada yang tidak membuat rencana. Bagi yang membuat rencana itu pasti akan membuat sebuah struktur yang jelas, bisnis model yang jelas. Kemudian bagi yang tidak membuat rencana itu biasanya lebih ke trial and error. Ya, bagaimana dia melihat, bagaimana dia menjalankan bisnisnya dari pengalamannya. Jadi apa yang dia lakukan itu mengalir saja gitu. Dan seperti itu tidak dilarang. Ya, bahkan sebagian orang juga menjalankan bisnis yang seperti itu. Namun dalam beberapa studi itu ada banyak manfaat dari bisnis plan ini. Nah, sekarang teman-teman silakan memilih. Jika kamu ingin menjalankan bisnis, jika kamu ingin membuat sebuah bisnis, apakah kamu tipe yang pertama trial dan error tanpa rencana, atau tipe yang memiliki rencana atau menyusun rencana bisnis? Silakan tulis di kolom komentar atau silakan tulis nanti pada kertas masing-masing. Karena dari sini kamu akan mengetahui jika kamu orang yang trial dan error, maka silakan skip video ini. Tapi jika kamu tipe orang yang berencana, maka silakan lanjutkan untuk menonton video ini. Baik, jadi setelah kamu mengisi, tentunya kamu akan mengetahui bahwa saya merupakan tipe yang berencana bisnis. Nah, sebenarnya apa sih perencanaan bisnis itu? Untuk apa sih kita menyusun rencana bisnis? Nah, itu ada banyak hal ya. Jadi tidak ada model yang pas ya dalam merencanakan bisnis. Tapi teman-teman perlu ketahui ya, kamu perlu tahu bahwa rencana bisnis itu merupakan alat bantu atau tools
ya yang dapat mensistematisasi langkah-langkah atau logika kita melakukan bisnis. Jadi tentu saja rencana bisnis ini bentuknya dokumentasi, ya dokumen yang tertulis, dokumen yang bisa diarsipkan, sesuatu yang bisa kita lihat. Jadi rencana bisnis adalah rencana-rencana tentang apa yang akan dikerjakan dalam sebuah bisnis. Dia meliputi berbagai macam hal, ya, mulai dari sumber daya, kemudian faktor-faktor kunci, kemudian bagaimana cara mengolah permasalahan dan lain-lain. Nah, dalam rencana bisnis ini kita bisa buat singkat, ya, singkat dalam artian semua poin-poin yang kita perlukan, yang kita butuhkan itu tersampaikan sesuai kebutuhan, karena rencana bisnis ini kan seperti yang saya katakan sebelumnya tidak ada hal yang paten gitu, namun kita bisa membuat form atau struktur sendiri. Nah, selain itu, jika kita ingin membuat sebuah detail, ya, rencana bisnis yang detail dan kompleks, itu tentu saja ada alasannya. Biasanya semakin besar risiko, kemudian proses produksi yang rumit, kemudian transaksi bisnis yang besar, itu akan menunjukkan rencana bisnis yang semakin kompleks, semakin detail. Intinya apa dalam rencana bisnis ini, ya? Dalam rencana bisnis ini secara garis besar, ya, isinya suatu perencanaan bisnis dimulai dari ringkasan, misi, sampai dengan bagaimana hal-hal lain yang berkaitan dengan bisnis kita. Dan di sini pada prinsipnya bagaimana bisnis kamu akan berjalan itu dituangkan dalam rencana bisnis. Kemudian aktivitas apa saja yang diperlukan untuk mencapai goals atau untuk mencapai tujuan itu harus masuk ke dalam rencana bisnis. Nah, apa sih tujuan kita melakukan rencana bisnis atau menyusun rencana bisnis? Sebenarnya ada berbagai macam tujuan, ya, dalam melakukan rencana bisnis. Ya, di sini kita bisa lihat bahwa dengan adanya rencana bisnis itu untuk menjadi panduan menjalankan bisnis agar tetap pada tujuan. Jadi dalam rencana bisnis ini tentu saja hal-hal yang akan kita tulis itu mengantar kita pada goals, pada apa sih tujuan kita berbisnis. Ya, misalnya tujuan kita berbisnis untuk meningkatkan derajat ekonomi, ya, kemudian untuk meningkatkan penjualan dan seterusnya, itu akan menjadi panduan dalam rencana bisnis. Dan yang tidak kalah penting, seseorang atau kamu menyusun rencana bisnis itu untuk meyakinkan investor ataupun calon pelanggan. Nah, ini penting, ya, bagaimana menyusun rencana bisnis yang baik dan benar itu untuk meyakinkan investor. Jadi jika kita ingin memperluas bisnis atau kita membangun bisnis tapi kita tidak punya modal, tentu saja kita harus mencari investor, ya kan? Nah, untuk meyakinkan investor ini, maka rencana bisnis, proposal awal yang kita berikan ke investor itu adalah rencana bisnis. Dan ini akan semakin bagus rencana bisnisnya, itu akan semakin menarik untuk meyakinkan investor. Dan dalam studi, ya, dalam beberapa penelitian menyampaikan bahwa rencana bisnis itu meningkatkan performa bisnis, ya. 30% dari bisnis, ya, itu yang menggunakan rencana bisnis itu mendapatkan performa yang lebih baik, jadi menguntungkan. Jadi teman-teman jika ingin menjalankan bisnis, yakin dan percaya dengan adanya rencana bisnis ini dapat meningkatkan segala macam aspek, mulai dari penjualan, kemudian pemasaran dan seterusnya. Jadi kebutuhan akan sebuah rencana bisnis itu merupakan hal yang mutlak jika kita akan menjalankan sebuah bisnis, karena perencanaan bisnis itu sendiri ibarat sebuah peta atau kompas untuk menjalankan bisnis. Ya, dengan sebuah perencanaan kita dapat menetapkan tujuan utama bisnis kita, bagaimana prioritasnya, dan bagaimana kita melihat yang berkaitan dengan keuntungan tadi, cash flow dan lain-lain. Ya kan, sementara dengan adanya perencanaan bisnis yang baik itu menjadikan peluang sukses bisnis kita semakin tinggi, ya. Jadi tentu saja sebuah perencanaan bisnis yang baik itu adalah sebuah proses, bukan hanya sekedar perencanaan, tapi harus diterapkan. Dengan begitu kita bisa melihat dampak dari perencanaan.
Nah, bagaimana menyusun sebuah rencana bisnis? Ada berbagai macam ya tips dan trik. Di sini saya coba rangkum. Yang pertama adalah bagaimana kita mendeskripsikan bisnis kita. Mulai dari apa nama bisnisnya, kemudian bagaimana produk jasanya, apa keunggulannya, kemudian visi dan misi, serta value dan juga goals-nya. Jadi dalam rencana bisnis ini tekankan bahwa bisnis yang kamu jalankan ini merupakan jawaban dari permintaan pasar ataupun dapat menciptakan pasar baru ya. Kemudian jelaskan bahwa kamu adalah the right person atau orang yang tepat untuk menjalankan bisnis ini. Ya, di sini akan menggambarkan segala macam hal ya yang bisa kamu tulis menjadi keunggulan dan juga menjadi menjadi value tersendiri dalam bisnis yang akan kamu jalankan. Nah, ini yang paling penting. Nama bisnisnya harus menarik, produk jasa yang dikembangkan itu sesuai dengan kebutuhan pasar. Ya, kita sudah sampaikan di video yang lalu bahwa bagaimana kita memulai bisnis itu tentu saja punya nilai plus ya dalam bisnis kita. Nah, di deskripsi bisnis itu disampaikan dengan baik. Kemudian hal lainnya yang perlu diperhatikan adalah marketing, pemasaran. Di marketing ini ya rencananya kita membuat sebuah marketing plan ya, di mana dalam marketing plan ini bagaimana cara mengembangkan bisnis dan bagaimana Anda menghasilkan uang serta keuntungan ya, di sini tertulis dengan baik. Kemudian bagaimana konsumen yang potensial, siapa dan di mana mereka berada, kemudian apa yang menyebabkan mereka mau membeli kita, serta yang tidak kalah penting adalah bagaimana kita mengetahui pesaing ya, bagaimana cara berkompetisi ya, bagaimana cara untuk memenangkan ya kompetisi ini. Karena ya yang namanya bisnis itu adalah sebuah kompetisi dalam persaingan yang sehat tentu saja ya, tidak saling menjatuhkan, tapi bagaimana kita memiliki nilai plus. Nah, di sini dilakukan analisis ya, mulai dari bagaimana cash flow-nya, kemudian bagaimana menentukan tips dan trik sehingga kita bisa menang dari pesaing kita. Jadi apa yang pesaing perlu ya, sebenarnya pesaing itu ada dua ya, pesaing langsung dan tidak langsung. Jadi pesaing langsung itu pesaing yang sama dengan bisnis kita, yang tidak langsung itu tidak sama produknya atau jasanya tapi memiliki pasar yang hampir sama. Jadi di sini teman-teman bagaimana membuat strategi yang paling penting. Kemudian hal yang berikutnya yang tidak kalah penting dalam menyusun rencana bisnis itu adalah modal. Ya, dari mana modal kita, siapa modal kita? Ya, yang paling penting tadi modal kita adalah investor. Oleh karena itu dalam menggait investor menyusun rencana bisnis ini, kita perlu membuat semacam rencana keuangan yang baik ya. Bagaimana rencana keuangan ini bisa mengestimasi kapan bisa mengestimasi pemasukan ya, kemudian bagaimana pengeluarannya, dan tentu saja kita bisa tahu kapan sih sebenarnya dari bisnis ini, kapan tahap break even-nya ya, balik modalnya kapan. Nah, itu yang paling penting. Jadi dengan adanya modal ini kita bisa tahu bagaimana balik modal ya, tahun berapa itu akan kelihatan di rencana bisnis. Kemudian hal penting lagi ya dalam melakukan rencana bisnis, tentu saja kita selalu melakukan analisis. Ya, ada berbagai macam metode analisis, namun dua metode analisis dalam rencana bisnis yang penting menurut saya, yang pertama adalah PES analysis. PES analysis ini bagaimana kita melihat aspek politik, aspek ekonomi, aspek sosial, dan juga teknologi. Dan ini semua bagaimana kaitannya dengan bisnis kita, bagaimana mempengaruhi bisnis Anda. Politik mempengaruhi bisnis, ekonomi mempengaruhi bisnis, sosial mempengaruhi bisnis, teknologi mempengaruhi bisnis. Jadi semua diperhatikan, dianalisis satu persatu ya. Misalnya politik ya, ke arah mana sih politik saat ini ya. Misalnya saat ini lagi langka minyak goreng ya, tentu saja teman-teman harus memperhatikan, kalau saya menjalankan sebuah bisnis yang menggunakan bahan baku minyak goreng, itu akan mempengaruhi bisnis Anda.
ya, seperti itu kira-kira. Dan yang tidak kalah penting adalah SWOT analisis ya. Memang kita selalu melakukan kelemahan dan kelebihan. Apa sih kelemahan kita, apa kelebihan kita, kemudian apa opportunity-nya dan lain-lain. Jadi yang paling penting dalam SWOT analisis di sini kuncinya adalah bukan bagaimana kita mengidentifikasi apa kelemahan dan kekurangan kita, tapi bagaimana kita bisa mengukur sejauh mana sih kelemahan kita, sejauh mana kelebihan kita, dan itu dikaitkan dengan mencapai goals kita. Jadi quantify the SWOT analysis, bagaimana mengukur itu dan bisa sangat jelas indikatornya terukur ya, kita bisa ketahui bagaimana kelemahan dan kelebihan kita dalam melakukan analisis sehingga bisa mencapai goals. Dan ini dua metode analisis yang penting menurut saya. Jadi silakan teman-teman explore lebih jauh, tapi intinya adalah dalam melakukan rencana bisnis itu tidak luput dari melakukan analisis. Nah, apa saja struktur yang ada dalam rencana bisnis? Ya, ada berbagai macam. Tadi tidak ada model yang pasti dalam rencana bisnis, tapi minimal item-item ini ada dalam rencana bisnis teman-teman. Yang pertama itu executive summary atau ringkasan eksekutif. Yang namanya ringkasan eksekutif itu ya ringkas gitu kan, tidak panjang gitu. Ya biasanya 1 halaman paling panjang gitu ya. Ya kalau panjang namanya bukan ringkasan eksekutif, tapi mungkin ringkasan story gitu atau cerita, dan itu bukan lagi ringkasan. Yang namanya ringkasan itu tidak panjang. Nah, apa yang perlu teman-teman tambahkan dalam ringkasan ini atau masukkan dalam ringkasan ini? Yang pertama, di poin paling atas adalah keunggulan dari bisnis teman-teman. Ya, bagaimana teman-teman membuat sebuah paragraf yang menunjukkan bisnis Anda seperti apa, target seperti apa, dan bagaimana Anda meyakinkan bahwa bisnis Anda ini unggul dibanding yang lain. Kemudian di dalam ringkasan eksekutif juga ada visi dan misi, mission statement ya, sama dengan di deskripsi. Kemudian bagaimana value-nya itu juga penting. Kemudian di konsep bisnis ya, dan biasanya kita tambahkan dengan rencana operasional. Nah, konsep bisnis ini sebenarnya bagaimana cara Anda berbisnis ya, bagaimana langkah-langkah Anda menjalankan bisnis, itu semua dicantumkan di sini. Kemudian lakukanlah analisis kompetitor. Siapa pesaingnya? Biasanya kita buat tabel ya. Jadi di sini bisa kelihatan misalnya kompetitornya siapa aja, nilai-nilai atau hal-hal yang dilakukan kompetitor. Nanti kita bikin checklist mana yang ada, mana yang tidak ada, dan akhirnya kita memenuhi segala checklist yang kita sudah buat, dan itulah yang menjadi keunggulan dari bisnis kita. Kemudian rencana pemasaran ya, rencana pemasaran ini yang pertama yang paling penting adalah riset pasar ya, lakukan riset pasar, kemudian siapa target pasarnya, dan disitulah yang biasanya jika kita salah memilih target pasar maka bisnis kita akan lambat gitu ya, dan tentu saja ini akan mempengaruhi performa bisnis. Oleh karena itu dengan adanya rencana pemasaran ini ya dapat meningkatkan bagaimana pemasaran ini sehingga bisnis kita bisa menjangkau lebih luas. Dan kemudian rencana penjualan ya, rencana penjualan ini atau sales plan itu biasanya ya bagaimana kita menyusun rencana yang apa namanya ya intinya sih apa saja yang poin-poin yang bisa menjadi jualan, apa yang dijual gitu kan, seperti itu. Dan yang paling penting selanjutnya adalah rencana sumber daya atau organisasi. Ya di sini biasanya lebih berkaitan dengan apa namanya ya, people development plan. Jadi siapa, mulai direkturnya siapa, manajernya siapa, bahkan mungkin jika belum ada tapi posisinya kita sudah punya rencana, nggak apa-apa dikosongkan. Nanti tinggal mencari orang yang tepat untuk mengisi posisi tersebut. Dan yang terakhir adalah rencana keuangan. Tadi sudah saya sampaikan bagaimana keuangan itu mulai dari pemasukan, pengeluaran, sampai dengan kapan balik modal ya. Dan tentu saja ada lampiran pendukung, data dukung yang menguatkan, misalnya CV dari setiap SDM, kemudian contoh produknya, kemudian apa sih hasil analisis dari produk yang sudah kita lakukan, itu semua dilampirkan. Dan itu kira-kira yang menjadi ringkasan eksekutif.
Jadi intinya sebuah perencanaan bisnis itu adalah selling point ya, atau selling dokumen yang mengungkapkan bagaimana daya tarik serta harapan sebuah bisnis ini sehingga bisa mendapatkan penyandang dana yang potensial. Jadi tentu saja dengan adanya dokumen tertulis yang disiapkan oleh seorang pebisnis atau wirausaha, itu akan ya menjadi sebuah unsur yang sangat relevan sehingga nantinya dalam menjalankan bisnisnya bisa lebih baik lagi. Dan ya tadi kita bisa simpulkan dari kuliah hari ini, video kali ini, bahwa dengan adanya rencana bisnis itu kita bisa menyimpulkan bahwa kita mempelajari atau memprediksi ya bagaimana masa depan bisnis kita, kemudian menentukan sasaran ya serta fasilitas apa yang kita perlukan dalam menjalankan usaha, dan membuat program kerja serta perhitungan usaha, dan menentukan prosedur kerja dalam bisnis kita. Dan yang tidak kalah penting, bagaimana menentukan rencana anggaran bisnis kita. Mungkin itu saja sebagai pengantar ya. Silakan jika ada masukan atau ada hal yang kurang, silakan ditulis di kolom komentar. Ini referensi saya dari berbagai channel YouTube, saya rangkum di sini. Dan terima kasih atas perhatian serta kesempatannya dalam menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan juga share. Saya Muhammad Nur Hasansyah, terima kasih. Mohon maaf jika ada yang salah atau kurang berkenan. Sekian, saya akhiri dengan ucapan alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di video berikutnya.